Halo, Assalamualaikum. Berikutnya nih kita akan bahas sejarah berdirinya toko pakaian H&M dari awal berdiri hingga saat ini. Berikut ceritanya. Mari kita mulai. Di Swedia pasca Perang Dunia II, suasana ekonomi sedang dibangun kembali. Saat itu, seorang pengusaha muda bernama Erling Persson menyusun rencana besar dari pengamatan terkecil di Amerika. Ia baru kembali dari perjalanannya ke Amerika Serikat dan terkesan dengan konsep toko pakaian siap pakai yang praktis dan murah. Ide itu membekas kuat di pikirannya. Mengapa tidak membawa model bisnis ini ke Swedia? Maka pada tahun 1947, Erling membuka sebuah toko kecil bernama Hennes di kota Västerås di Swedia. Hennes dalam bahasa Swedia berarti miliknya. Maksudnya karena toko ini hanya menjual pakaian untuk wanita. Toko tersebut segera menarik perhatian publik karena menyediakan pakaian bergaya dengan harga terjangkau, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Konsep fast fashion belum dikenal, tapi Erling telah lebih dulu mempraktikannya secara intuitif. Hennes berkembang pesat, membuka cabang di kota-kota lain, memperluas pengaruhnya di dalam negeri. Namun, Persson tak puas hanya menjual pakaian wanita. Ia melihat peluang yang lebih besar. Pada tahun 1968, ia mengakuisisi sebuah toko perlengkapan berburu bernama Maurits Whitforce. Transaksi itu secara tidak langsung membawa serta stok pakaian pria dan anak-anak. Maka strategi pun diubah. Nama Hennes digabung dengan Maurits menjadi Hennes and Maurits atau yang kini kita kenal sebagai H&M. Inilah titik balik perusahaan, bukan lagi hanya toko pakaian wanita, melainkan menjadi penyedia mode untuk semua kalangan. Seiring berjalannya waktu, toko-toko H&M mulai menyebar ke seluruh Swedia, membawa konsep mode yang cepat dan ekonomis. Tahun 1974 menjadi penting karena H&M resmi tercatat di Bursa Saham Stockholm. Dengan modal baru, H&M mempercepat ekspansinya ke luar negeri. Negara-negara tetangga seperti Norwegia, Denmark, dan Finlandia menjadi tujuan pertama. Lalu memasuki Jerman dan Belanda, pasar-pasar Eropa besar yang siap menyerap merek H&M. Pada 1982, tongkat estafet kepemimpinan berpindah ke generasi kedua, ketika Stefan Persson mengambil alih peran CEO dari sang ayah. Di bawah Stefan, perusahaan mulai mengadopsi pendekatan bisnis yang lebih strategis dan modern. Logistik dan rantai pasok ditata ulang untuk mendukung kecepatan produksi dan distribusi. Tahun-tahun berikutnya menjadi masa eksplorasi merek. H&M meluncurkan produk remaja, kosmetik, dan katalog pesanan lewat pos. Namun momen terbesar terjadi saat perusahaan menjejakkan kaki di luar benua Eropa. Pada tahun 2000, H&M membuka toko pertamanya di New York City, Amerika Serikat. Pembukaan ini menjadi langkah besar dalam sejarah H&M, membawa merek ini ke panggung global. Toko di Fifth Avenue itu disambut antusias ribuan pengunjung, bahkan antrean panjang terjadi sejak pagi. Dengan masuknya H&M ke pasar Amerika, dunia mulai mengenal kekuatan konsep fast fashion dari Eropa. Tapi H&M tak berhenti di sana. Mereka ingin berbeda dari pesaingnya. Tahun 2004, H&M meluncurkan kolaborasi tak terduga dengan desainer legendaris Karl Lagerfeld. Kolaborasi ini memecahkan rekor penjualan dan menciptakan tren baru, high fashion meets low prices. Setelah Lagerfeld, H&M bekerja sama dengan Stella McCartney, Roberto Cavalli, hingga rumah mode Versus. Strategi kolaborasi ini menjadi unik, mendekatkan publik pada mode kelas atas. Di sisi lain, tekanan terhadap industri fast fashion mulai meningkat, terutama soal dampak lingkungan dan kondisi buruh. H&M menjawab kritik itu dengan meluncurkan program Conscious Collection pada tahun 2010. Mereka mulai memproduksi pakaian dari bahan daur ulang dan ramah lingkungan, serta mempublikasikan pemasok mereka secara transparan. Di tengah era digital, H&M pun tak mau ketinggalan. Mereka meluncurkan e-commerce global dan aplikasi mobile. Tak hanya itu, brand-brand baru diluncurkan oleh H&M Group seperti COS, and Other Stories, Monkey, dan Arket. Setiap merek memiliki gaya unik dan segmen pasar tersendiri, memperluas pengaruh grup secara keseluruhan. Pada tahun 2013, H&M hadir di Indonesia, membuka toko pertama di Gandaria City, Jakarta. Kehadiran ini disambut meriah karena publik Indonesia menyukai tren internasional dengan harga bersahabat. Namun badai besar datang pada tahun 2020 saat dunia dilanda pandemi COVID-19. H&M terpaksa menutup ratusan toko di seluruh dunia dan menghadapi penurunan penjualan drastis. Namun mereka cepat beradaptasi, mengalihkan fokus ke digital dan mempercepat transformasi keberlanjutan. Perusahaan pun mengembangkan sistem rental pakaian,
layanan reparasi, dan program daur ulang pelanggan. Mereka juga mengintegrasikan teknologi AI untuk menganalisis data penjualan dan mempercepat keputusan bisnis. Di tengah tekanan kompetitor seperti Zara dan Uniqlo, H&M tetap mempertahankan identitasnya sebagai fast fashion dengan hati. Kini H&M telah membuka lebih dari 4.300 toko di 75 negara, mempekerjakan lebih dari 190.000 orang. Perusahaan ini menargetkan bahwa seluruh produknya akan berasal dari bahan daur ulang atau berkelanjutan pada tahun 2030. Dari sebuah toko kecil wanita di Westeros, H&M kini berdiri sebagai simbol globalisasi mode yang cepat dan inklusif. Dan cerita ini masih terus ditulis karena dunia mode seperti juga H&M tidak pernah berhenti berubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini untuk video sejarah brand-brand dunia lainnya. Terima kasih, wassalam.